Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Satu hari lagi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita umur saudaraku sekalian. Saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian jangan sia-siakan hari yang mulia ini. Kita tidak pernah tahu kapan kita meninggal dunia. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memastikan dalam Al-Quran, وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ مَا أَدَى تَكْسِبُ غَدًا وَلَا تَدْرِ نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ. Tidak ada seseorang pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok hari dan tidak tahu juga dia akan mati di mana. Maka jangan sia-siakan. Kalau masa lalu kita masih berisikan dosa-dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, taubat nasuha. Detik-detik ini gunakan untuk taubat. Dari mana Anda tahu? Mungkin dengan taubat beberapa detik ataupun menit, maka seluruh dosa Anda yang sudah sekian puluh tahun dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau dosa sudah dimaafkan, maka secara otomatis tentunya fasilitas yang Allah siapkan akan kembali dan akan diberikan, bahkan bisa dilebihkan. Begitu juga kalau Anda sudah beramal saleh, maka pertahankan minimal pada hari ini atau maksimal ditambah, ya, lebihkan daripada hari-hari sebelumnya. Kesempatan ini teman-teman sekalian melanjutkan bab baru, yaitu jauhilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Fahami dulu teman-teman sekalian, maksiat atau pelanggaran kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah racun kehidupan. Sekali lagi, racun kehidupan. Kalau Anda faham dia adalah racun, berarti dia akan merusak, ya, tatanan hidup Anda. Tidak ada dosa teman-teman yang membawa pada ketentraman. Tidak ada dosa yang membawa pada kemakmuran. Tidak ada dosa yang tidak mempermalukan pelakunya. Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahakuasaannya. Bukankah Anda biasa melihat koruptor? Mungkin dia punya jabatan, dia punya nama, dia punya harta. Dia bisa menyembunyikan dan merahasiakan strategi dia dalam mengatur korupsinya. Tapi bukankah Allah subhanahu wa ta'ala punya cara? Hanya dengan satu kejadian atau sebuah berita atau seseorang memberikan kesaksian, terbongkar semuanya, akhirnya disita seluruhnya, dia dipermalukan, keluarganya, istri anaknya terbengkalai, dan akhirnya terlilit utang. Dan itu bukan satu dua orang. Kenapa kita teman-teman tidak mengambil pelajaran dari para pelaku-pelaku dosa seperti ini? Masih saja ada orang yang mau melakukan yang sama, padahal akibatnya akan sama. Allah mengatakan, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. Kalian tidak akan pernah mendapatkan perubahan dalam peraturan Allah. Orang yang melakukan dosa, maka akan dihukum. Orang yang mengikuti pelaku dosa itu dengan perbuatan yang sama, akan dihukum yang sama. Tidak akan berbeda. Tidak akan ada perubahan. Orang yang patuh kepada Allah diberikan kenikmatan. Para nabi-nabi, para orang-orang saleh dari sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Bagaimana mereka adalah orang-orang yang tidak dikenal di Mekah. Mekah adalah sebuah desa yang kecil bagi penduduk dunia pada saat itu. Tapi dengan Islam, dengan iman mereka, mereka patuh kepada Allah, mereka akhirnya istiqamah. Allah SWT menjadikan mereka raja-raja dunia. Siapa yang kenal Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali sebelum adanya Islam? Tapi dengan datangnya Islam, mereka akhirnya istiqamah dalam agama. Akhirnya Allah jadikan mereka raja-raja dunia. Allah angkat kemuliaan mereka, Allah harumkan nama mereka. Nah, orang yang mengikuti jejak-jejak mereka akan sama akibatnya. Mereka akan bahagia, mereka akan tentram, dibukakan pintu rezekinya. Jadi fahami, kalau kemaksiatan kepada Allah racun kehidupan, dia untuk dikenali dan dijauhi, bukan dicoba dan dilakukan. Sekali lagi, maksiat kepada Allah SWT untuk dikenali dan dijauhi. Cukup kita tahu, oh mencuri itu begini, ya, minum khamr itu begini, oh ini dalilnya, ini pelarangannya, ini hukumannya. Oh ternyata orang kalau mencuri dipotong tangannya, orang kalau mabuk dicambuk sampai 40 dera. Orang kalau berzina sebelum nikah dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau sudah menikah dirajam. Cukup kita tahu. Tidak perlu kita sengaja mau mencoba. Mungkin saya lolos dari hukumannya. Tidak ada yang bisa lolos dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa lolos. Bahkan satu kebodohan kalau orang menganggap dia bisa lolos dari hukuman Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa baca itu dalam surah Al-Ankabut. Tidak ada dalam buku kita. Saya akan coba bacakan surah nomor 29 dalam Al-Quran. Di ayat-ayat pertamanya ya. Dari ayat 1 kurang lebih sampai ayat 7-nya lah. Saya akan baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Ini huruf-huruf di awal Al-Quran yang Allah lebih tahu maknanya. Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wa hum la yuftanun.
Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja? Mereka mengatakan kami beriman sementara mereka tidak diuji. Jujur gak dalam imannya itu? Apakah mereka bisa bersabar dalam cobaan Allah SWT sebagaimana mereka bersyukur pada saat nikmat sedang ada? Ayat 3-nya, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Saya ulangi, وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dan sungguhnya kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Maka sungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dengan keimanannya dan sungguhnya juga dia mengetahui orang-orang yang dusta. Ayat 4, ini inti yang sedang ini saya sampaikan. Am hasibal ladina ya'maluna as-sayyiati ay yasbiquna sa'a ma yahkumun. Renungi baik-baik terjemahannya. Apakah orang-orang yang mengerjakan kejahatan, kemaksiatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Perhatikan ayat ini turun dari 1400 tahun yang lalu. Amat buruklah apa yang mereka fahami itu. Tetapkan itu. Gak ada dosa yang tidak dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan hukum cepat atau lambat. Allah akan bongkar cepat atau lambat. Ayat 5-nya, "Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at wa huwa as-sami'ul 'alim." Barang siapa mengharapkan pertemuan dengan Allah, dia mau masuk ke dalam surga di akhirat nanti, maka sungguhnya waktu yang dijanjikan Allah itu pasti datang. Kalian akan mati, kalian akan dibangkitkan di mahsyar, kalian akan menuju ke surga kalau beriman. Kalian juga akan menuju ke neraka kalau kafir, ataupun melakukan kemaksiatan yang tidak terampuni dosanya seperti syirik, munafik. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ayat 6-nya, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Dan barang siapa yang berjihad, maksudnya di sini berusaha dengan kuat, maka sungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Kalau dia sholat, dia puasa, dia paksakan dirinya bersedekah, melakukan haji dan umrah segala macam untuk diri dia sendiri. Allah tidak butuh dengan amal kita. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam ini. Ayat 7-nya, "Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna 'anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum ahsanal ladzi kanu ya'malun." Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, beriman diikuti dengan patuh mengerjakan ketaatan setelah itu. Benar-benar akan kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan benar-benar akan kami berikan mereka balasan lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melihat lagi masa lalu kita selama kita bertaubat. Ini pembukaan tentang makna secara imaniah, ya, secara spiritual masalah kemaksiatan. Bagaimana kita memahami ini teman-teman sekalian agar jangan selalu menganggap remeh dosa itu. Seakan-akan dia tidak berefek. Bahkan teman-teman sekalian, umumnya dosa yang dikerjakan efeknya jangka panjang. Mungkin Anda berzina setengah jam saja. Atau 1 jam saja di kamar hotel. Sudah cukup Allah menghukum Anda setahun, 2 tahun, 3 tahun. Kegelisahan, ribut rumah tangga, susah punya anak, bangkrut usaha, segala macam hal. Efeknya hanya karena satu dosa besar tadi. Mungkin hanya dengan sekali ke dukun, melakukan sihir, cukup Anda hancurkan hidup Anda. Susah hidup. Anak jadi durhaka, cerai sama suami, cerai sama istri, atau ribut sama mertua, dan segala macam ribut sama tetangga. Rumah kebakaran tiba-tiba, banyak hal yang terjadi. Yang banyak manusia tidak mengambil pelajaran. Allah tidak akan pernah menghukum hambanya yang patuh. Sebagaimana Anda kalau kerja di satu perusahaan, menjadi seorang pegawai yang berprestasi, Anda tidak akan dikeluarkan. Tidak ada sebabnya. Kita bicara perusahaan normal, kalau perusahaan itu bangkrut beda. Tapi kita bicara normal, tidak. Pegawai prestasi akan disukai, bahkan akan awet. Saya waktu datang ke beberapa negara Timur Tengah, sempat diundang ceramah. Selain Saudi tentunya, karena Saudi biasa umroh haji. Saya pernah ke Emirat, pernah ke Qatar, pernah ke beberapa negara yang lain. Umumnya orang-orang kita di sana, subhanallah, saya tanya, Pak sudah berapa lama di sini? 15 tahun, 17 tahun. Di satu perusahaan yang sama. Saya sampai bilang, apa tidak ada akad kerjanya? Dia bilang tidak. Selama kita bekerja baik, selama kita belum memutuskan akad kerja, perusahaan berpikir dipertahankan. Untuk apa ganti pegawai baru? Dan itu subhanallah fitrah. Itu fitrah, alami. Begitu juga kalau ada pegawai, walaupun dia berprestasi dari sisi pekerjaannya, tapi ternyata dia banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran di perusahaan, telat datang, tidak mengerjakan pekerjaan, manipulasi data dan segala macam hal, maka akan dikeluarkan. Dan seperti itu kurang lebih rasionalnya.
Saya akan bacakan teman-teman sekalian, dan saya berharap apa yang kami sampaikan ini tolong direnungin teman-teman. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Saya tidak luangkan waktu duduk di sini, meninggalkan keluarga saya, pekerjaan. Teman-teman juga duduk menghadiri, ya mungkin luangan waktu meninggalkan pekerjaan, aktivitas. Untuk kita hanya testimoni dan seremoni saja. Kita di sini teman-teman untuk menambah iman kita. Apalagi bahasan kita tentang kiat-kiat hijrah. Bagaimana kita pindah dari alam kemaksiatan kepada alam ketaatan. Dan ini dua alam yang sangat berbeda. Kemaksiatan penuh dengan kegelapan, sumpek, sedih, cobaan-cobaan. Dan alam istiqamah adalah alam ketentraman. Subhanallah, orang istiqamah ya, dengan imannya dan amal solehnya, biar orang miskin teman-teman, tinggal di pinggir kali, kita temukan orangnya tentram hidupnya, bahagia. Biar cobaannya berat, penyakit yang kronis segala macam, tetap juga dia tenang. Saya akan bacakan ditulis oleh penulis di sini di halaman 62. Jauhilah faktor-faktor penyebab kemaksiatan. Kata beliau, saudaraku, kaulah muda. Kenapa dikhususkan kaulah muda? Karena umumnya yang berbuat dosa adalah anak-anak muda. Orang tua jarang. Kalaupun ada itu berarti sudah melampaui batas ya. Dan Nabi SAW menganggap itu adalah termasuk dosa-dosa besar yang berat sekali. Kalau orang seperti kata Nabi SAW, termasuk orang yang Allah murkai adalah seorang syekhun zani, orang tua yang berzina. Karena tidak ada faktor pemicunya untuk berzina di umur-umur tua gitu kan. Nah, tapi teman-teman sekalian diajak kaulah muda. Karena memang kalau dia baik di masa mudanya, berarti masa tuanya tentu akan jauh lebih baik. Mungkin Anda mengetahui dari pengalaman Anda dan kehidupan pribadi Anda, bahwa kemaksiatan bukan datang secara tiba-tiba. Tapi ada sebabnya, ada penyebab, pembangkit dan pendahuluannya. Jika Anda saudaraku yang mulia bersungguh-sungguh membebaskan diri dari kemaksiatan dan menjauhinya, maka menutup segala pintu kemaksiatan adalah jalan pintas untuk menjauhi kemaksiatan tersebut. Pengertian itulah yang difahami oleh orang-orang yang disebut sebagai manusia paling alim pada zamannya. Tak kala ditanya oleh seseorang yang telah membunuh 99 jiwa dan genap 100 dengan membunuh seorang ahli ibadah yang salah dalam memberikan fatwa kepada dia. Orang alim itu berkata kepada pemuda tersebut, "Na'am, wa may yahulu bainaka wa bainat taubah, intaliq ila ardi kadza wa kadza, fa inna biha nasan ya'buduna Allah, fa'budillaha ma'ahum, wa la tarji ila ardika, fa innaha ardu su'in." Atau ardu say'in dikatakan sini. Lebih tepatnya sebenarnya ardu su'in ya. Baik, yang artinya, jadi sebenarnya saya baca artinya hadis ini panjang ya, bagaimana ada seseorang yang membunuh 99 jiwa. Hadis yang masyhur dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya. Imam Bukhari riwayatkan nomor 3470, Imam Muslim nomor 2766. Jadi orang ini membunuh 99 jiwa lalu dia gelisah. Dia ingin taubat, ingin kembali kepada Allah SWT. Dia datangi seorang yang abid ahli ibadah tapi nggak punya ilmu agama. Dia tanya, dia mengatakan saya sudah membunuh 99 jiwa. Apakah masih ada taubat buat saya? Kata orang tersebut, tidak ada. Tidak mungkin. Kau sudah bunuh 99 orang. Maka dia pun karena putus asa, dia membunuh orang itu digenapkan 100. Lalu terus saja dia jalan sampai menemui seorang yang alim. Orang yang punya ilmu agama benar. Lalu dia mengatakan, saya sudah membunuh 100 jiwa. Apakah ada pintu tobat buat saya? Maka orang alim itu mengatakan, ya, ini hadisnya. Saya baca terjemahannya. Kamu masih bisa bertaubat. Memang siapa yang dapat menghalangimu untuk bertaubat? Pergilah ke negeri yang ini dan itu. Atau demikian dan demikian. Maksudnya ditunjuklah satu negeri oleh orang alim tersebut. Karena di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Di sana ada orang-orang saleh. Maka sembahlah Allah, patuhlah kepadanya. Sembah artinya patuh, tunduk. Ya. Mengerjakan diperintahkan, meninggalkan yang dilarang. Sembahlah Allah bersama mereka. Dan janganlah kembali ke negerimu. Karena negerimu adalah negeri yang buruk. Kata beliau, orang alim ini benar-benar seorang yang berilmu dan pemberi fatwa yang sesungguhnya. Dia tidak hanya memberitahukan bahwa dia bisa bertaubat, tapi dia juga menunjukkan kepada jalan yang mengantarkan ke sana atau taubat. Orang alim ini mengetahui bahwa sekiranya orang tersebut tetap berada di negeri atau kampung halamannya, maka dia akan kembali melakukan kemaksiatan. Dia tidak mungkin terbebas dari kemaksiatan melainkan apabila dia meninggalkan negerinya dan menjauhi kemaksiatan tersebut. Kita ambil sebuah mutiara penting di sini, mutiara yang sangat mahal teman-teman sekalian. Kalau Anda mau taubat nasuha,
Anda nggak boleh setengah-setengah. Bahasa saya sering juga tentang masalah hijrah. Kalau mau hijrah menjadi orang baik, jangan setengah-setengah. 100%. Sekaligus menjadi orang baik. Jangan Anda mulai hijrah, performan bajunya sudah mulai lebih syar'i, penampilan lebih syar'i, sudah mulai menghadiri beberapa majelis ilmu, tapi ternyata ya, dianya masih membuka pintu-pintu pergaulan sama teman-teman yang ahli maksiat, masih tinggal di komunitas yang mayoritasnya adalah ahli maksiat yang dia bisa lihat setiap hari, jauh dari masjid, tempat ibadah misalnya. Maka ini sangat mengganggu dia. Ini berarti masih setengah-setengah. Yang paling tepat pada saat mau hijrah, memang hijrah diri kita dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dan hijrah juga komunitas kita. Yang betul-betul kita tinggalkan semuanya. Supaya semua itu bisa berubah. Kita terbawa dengan lingkungan yang baru, suasana yang baru. Saya pada saat ditanya tentang kiat istiqomah yang kami sampaikan adalah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu itu dan bentuk komunitas. Harus komunitas kita. Ingat sabda Nabi SAW, Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang selalu terpengaruh oleh agama sahabatnya, lingkungannya. Falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman kalian, lingkungan kalian tinggal. Saya pernah diundang di salah satu komplek perumahan dulu, subhanallah, sangat mewah di Jakarta Pusat. Ya. Pengajian di rumah, ini mungkin ceritanya sekitar 10 tahun yang lalu. Pada saat azan, menjelang azan, saya mengatakan, saya mau sholat gitu. Terus tiba-tiba yang punya rumah mengatakan, kita sholat di sini Ustaz. Saya bilang, saya biasa sholat di masjid. Lalu jawabannya dia saya masih ingat. Dia mengatakan, di sini nggak ada masjid Ustaz. Masjidnya sangat jauh, harus keluar. Jauh dari sini. Jadi saya heran, komplek perumahan. Mungkin dalam komplek itu tidak kurang dari 100 rumah atau lebih. Mayoritasnya muslim, tidak ada masjid. Lalu kemudian mau sibuk mengadakan pengajian supaya bisa faham agama. Nggak ada tempat ibadahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bisa? Sementara kita diikat agar 5 waktu sholat melapor tanda kutip kepada Allah, absen, sholat itu absen. Hayya 'alas shalah, ayo mengerjakan sholat. Hayya 'alal falah, ayo menuju kepada keberuntungan dunia dan akhirat. Kita lapor kepada Allah SWT, dibersihkan dosa, diangkat derajat dengan kita ke masjid. Setiap langkah diampuni dosa, setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah dicatat pahala. Kita sholat berjamaah dapat pahala yang berlipat ganda. Dapat doa malaikat setelah sholat, sebelum bicara, sebelum berdiri dari tempat sholat, didoakan. Ya Allah ampun dia, rahmati dia, terus sampai dia berdiri dari mushollanya. Bagaimana bisa terjadi itu? Jadi harus diikutin dengan hijrahnya semuanya. Saya temukan beberapa ikhwan dan akhwat kita begitu. Yang hijrah itu sebenarnya adalah performannya. Bagaimana dia ubah pakaiannya lebih syar'i. Jilbabnya sudah syar'i, bahkan pakai cadar. Tapi dia nggak mengubah perbuatannya, dia nggak hijrah dari perbuatan buruknya. Tetap saja kedukun, tetap saja percaya dengan ramalan, tetap saja menggunakan mantra-mantra dan jimat, tetap saja di rumah bukan lagi menjadi seorang istri yang saleh, penyejuk hati bagi suaminya, tapi sosok orang yang memerintah suaminya, durhaka dengan suaminya, kufur asyirah, tidak lagi mengingat kebaikan-kebaikannya. Yang Nabi SAW mengatakan wanita ahli neraka adalah wanita atau paling banyak wanita masuk neraka karena mereka kufur asyirah. Artinya memungkiri kebaikan suami. Sampai kalau suaminya berbuat satu kesalahan maka dia mengatakan saya tidak pernah melihat kebaikanmu sedikit pun. Padahal sudah berbuat satu abad bersama 100 tahun sama dia. Tetap aja dia bisa melupakan dengan itu. Itu ahli neraka dan tidak boleh muslimah yang hijrah seperti ini. Dia harus meninggalkan sifat ini karena sifat ahli neraka. Dia harus setelah hijrah menjadi orang yang betul-betul hijrah perubahan. Sikapnya pun senyum, ramah, merayu suaminya, menghilangkan letihnya, meringankan bebannya. Harus begitu. Seorang ikhwah pun begitu. Padahal tadinya dia biasa mabuk-mabukan, dia biasa narkotika, dia biasa ke diskotik, dia biasa berzina di luar sana sama sembarangan perempuan. Setelah hijrah bukan cuma performannya, bukan hanya jenggot dan pakaian. Dia harus pulang ke rumah dalam kondisi betul-betul. Dia memberikan hak istrinya. Ya. Dia memberikan nafkah dari sumber halal. Dia bercanda dengan suami istrinya. Dia berikan hak biologisnya. Dia berikan pakaian makanan yang terbaik, lalu dia nikmati yang halal itu. Karena kata Nabi SAW, kalau seseorang dari kalian bangkit syahwatnya, kalau seseorang dari kalian bangkit syahwatnya karena melihat wanita yang bukan mahramnya di luar rumah, kembalilah kepada istrinya. Karena istri memiliki apa yang dimiliki orang-orang tersebut. Artinya sama kemaluannya, tanda kutip di sini. Yang dia kalau
lampiaskan, selesai, syahwatnya akan reda. Begitu juga anak pada saat hijrah. Berapa banyak orang yang hijrah, ya, anak-anak performanya berubah, tapi sikap perubahan tidak berubah. Dia setelah tidak isbal pakaiannya, sebagai laki-laki sudah berjenggot, sudah mulai akhwatnya pakai cadar, malah tambah durhaka sama orang tuanya. Dia ingin orang tuanya hijrah tapi kasar. Sementara Allah mengatakan orang tuamu kafir atau beriman, sama. Wala taqul lahuma uffin. Jangan pernah ucapkan kalimat walaupun orang tua kafir. Apalagi orang tua beriman, muslim. Dia sudah nonton sinetron selama 30 tahun, Anda tiba-tiba hijrah dalam 1 minggu ikuti pengajian, tiba-tiba mau matikan TV, ribut sama orang tua, nganggap mereka ahli neraka. Ini dari mana ini? Harus hijrah juga sikapnya. Justru harus lebih santun, lebih baik, dan lihat skala prioritas yang perlu diperbaiki mana. Tuduh orang tuanya orang kafir, ya, kasar dengan mereka, tidak memberikan wajah dan segala macam hal. Begitu juga orang tua yang sudah hijrah kepada anaknya. Selama ini Anda selalu sibuk dengan kegiatan di luar sana. Anak-anak juga butuh waktu untuk diberikan perhatian. Untuk dididik oleh Anda. Selain guru-guru yang mengajarkan mereka. Ajarkan mereka adab-adab. Mereka adalah amal jariah luar biasa. Saya duduk sekarang mengajar sini teman-teman. Orang tua saya panen pahala saya. Semoga Allah ikhlaskan niat kita. Karena saya tumbuh dari ASI ibu saya. Saya bisa jalan juga dengan panduan mungkin beliau. Begitu juga ayah saya dari nafkahnya. Anak-anak adalah amal jariah terbesar. Kata Nabi SAW 7 hal yang akan terus mengalir pahalanya bagi seseorang setelah dia mati di kuburannya. Salah satunya, ya, selain ilmu yang bermanfaat, selain sumur yang digali, sungai yang dialirkan, juga mushaf yang dibagikan, anak soleh yang mendoakan dia. Buat anak-anak kita, ingat kita. Buat teman-teman kita pada saat keluar rumah anak-anak merindukan kita. Pada saat kita datang mereka sambut ayah gembira. Bukan sebaliknya pada saat kita keluar rumah mereka senyum, mereka gembira karena sosok tanda kutip macan dan orang kasar ini sudah keluar. Dan pada saat kita masuk ke dalam rumah mereka semuanya diam ketakutan seperti orang yang tinggal di sebuah penjara. Harus hijrah semua. Anda sebagai pemilik perusahaan, hijrah bukan cuma performannya, bukan cuma penampilannya. Tapi perbuatannya tidak berubah. Transaksi bank ribawi masih terjadi. Kemudian juga masih menunda-nunda haknya pegawai. Ya. Sementara Nabi SAW mengatakan berikanlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Masih ditunda, masih segala macam hal. Gitu kan. Yang uniknya kadang-kadang masih mempekerjakan lawan-lawan jenis yang interaksi langsung sama dia. Misalnya sekretaris perempuan masuk berduaan ke dalam ruangannya dia. Ini jelas-jelas ikhtilat. Dan khalwat, ikhtilat artinya bercampur laki-laki perempuan, apalagi diikuti dengan khalwat berduaan saja. Yang kata Nabi SAW, kalau laki-laki dan perempuan berdua, yang ketikanya syaitan, siapapun Anda. Sekuat apapun iman Anda. Kan harusnya bisa hijrah 100% gitu kan. Transaksi yang haram, nota-nota, apa saja, manipulasi data, harus ditinggalkan semuanya. Hal-hal yang haram tinggalkan semua. Kalau pekerjaan perusahaan Anda haram, berhentikan. Berhentikan. Saya ingat dulu pernah ada salah satu jemaah kami umrah. Beliau punya asuransi dan itu sudah 37 cabang atau 38 cabang gitu. Tapi memang konvensional, benar-benar ribawi. Benar-benar penuh dengan gharar. Selama umrah dia konsultasi sama saya, mungkin ada 5-6 kali sampai 7 kali duduk sama saya. Alhamdulillah, setiap habis makan siang atau malam saya coba datang ke mejanya dan saya ingatkan lagi beliau. Ingat akhi, antum bertanya itu berarti gerakan dari Allah Subhanahu wa taala agar mau bertanya, dan sangat beruntung antum pada saat antum terima nasihat itu. Kalau antum bertanya hanya untuk saja iseng menunjukkan kepada saya pribadi kalau saya peduli nih, ternyata perusahaan saya tanyakan kepada ustadz, itu hanya akan menambah hukuman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anda sekarang sudah tahu hukum. Tambah nggak boleh. Alhamdulillah akhirnya dia nyatakan, dia berhentikan dan dia lepaskan semuanya itu. Kemudian dia coba dengan usaha-usaha yang halal. Memang ada resiko, tapi lebih baik daripada Anda dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Kita sudah bacakan tadi surah Al-Ankabut. Anda sebagai pegawai sama. Setelah Anda hijrah, berubah performa Anda mulai muhasabah. Perusahaan yang saya kerja ini halal nggak sih? Enggak, Anda keluar, resign, cari yang lainnya. Berdoa kepada Allah SWT, Anda punya waktu-waktu mustajab. Antara azan dan iqamah, sepertiga malam, hujan turun. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Minta kepada pencipta langit dan bumi. Allah itu ghani, maha kaya. Ya. Dan dia juga
Yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Kalau memberikan kepada hambanya rezeki tanpa ada hitungan, tidak usah khawatir. Nabi SAW berkata kepada Bilal, hai Bilal, bersedekah. Jangan kau takut kepada zat yang tidak perlu dikhawatirkan kemiskinan dari sisinya. Tidak ada. Kaya raya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang menggantungkan nasibnya pada Allah, Allah akan menjadi pencukup baginya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surah At-Talaq ayat 3. Siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan usaha kepada Allah, akan menjadi pencukup baginya. Dan kalau sudah Allah jadi pencukup, Anda butuh siapa lagi? Enggak butuh siapa-siapa. Semuanya, kalau Anda sedang dapat nikmat, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang juga mempertahankan hanya Allah. Kalau Anda diberikan cobaan, penyakit, apa saja yang lain-lain selain penyakit, yang ciptakan Anda Allah, yang ciptakan cobaan tersebut Allah, yang bisa menghilangkan hanya Allah. Enggak ada yang lain. Maka ini enggak boleh setengah-setengah. Anda sekarang sudah harus taubat nasuha. Menjadi pegawai yang on time kalau bekerja, tahu kalau akad Anda jam 7.00 di kantor Anda tanda tanganin, Anda keluar jam 17.00 jam 5 sore, Anda wajib datang di waktu itu. Anda telat 1 menit saja, 7:01 Anda wajib minta keridhaan pemilik perusahaan 1 menit itu. Karena akad Anda begitu. Dan Nabi SAW mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim harus patuh dengan syaratnya. Nggak boleh, kecuali Anda memang datang minta keridhaannya. Kita sayangkan kenapa perusahaan-perusahaan muslim, baik pemilik perusahaan ataupun bawahan, staff, itu tidak menggambarkan Islam. Saya waktu S2 ngambil manajemen pendidikan, saya coba mempelajari buku-buku dari barat tentang masalah manajemen. Bagaimana mereka menekankan masalah trust, kepercayaan, bagaimana masalah pertanggungjawaban, bagaimana masalah amanah. Sebenarnya ini sudah dalam Islam, tidak harus menjadi seorang pegawai atau pemilik perusahaan untuk menerapkan. Setiap hari dalam kehidupan kita, kita harus amanah, tanggung jawab, kita harus jujur. Dan kita tidak boleh lawannya, tidak boleh khianat, tidak boleh dusta, tidak boleh menipu dan seterusnya. Sebenarnya kita sudah dididik. Tapi sayangnya kenapa kita tidak terapkan dalam kehidupan kita, teman-teman sekalian. Berhenti sekarang mengambil hak-hak yang bukan hak Anda. Anda kalau sudah digaji di perusahaan, jangan pernah lagi mengambil yang bukan hak Anda. Misalnya disuruh oleh perusahaan belanja barang di tempat tertentu. Maka dengan belanja sekian puluh juta, ratusan juta, bukan miliaran rupiah belanjaan perusahaan. Dan itu pakai uang perusahaan, dapatlah bonus. Diskon misalnya, dapat payung lah, baju kaos lah, TV lah, handphone lah, apa saja fasilitasnya. Itu wajib Anda kembalikan kepada perusahaan. Wajib Anda amanah di situ. Tidak boleh Anda merasa itu hak Anda. Itu bukan uang Anda kan? Tidak boleh sama sekali. Bahkan ada yang lebih parah mungkin. Yang belum faham agama. Itu biasanya mereka malah sengaja menyuruh diskonnya dihilangkan. Supaya dia yang ambil. Dibuatkan nota yang kedua lagi. Ini banyak sekali. Tugas kantor, keluar kota. Betul-betul Anda bertugas di sana. Bukan Anda melaporkan tiket palsu. Kemudian Anda ambil uangnya. Sementara Anda cuma telepon-teleponan sama vendor yang Anda harus datangi, misalnya di Surabaya, kalau Anda dari Jakarta atau di Semarang. Tidak boleh, amanah. Dan Anda dalam perjalanan tugas itu dapat pahala. Ini harus berubah semuanya. Jadi tidak boleh setengah-setengah dalam meninggalkan kemaksiatan, pelanggaran tersebut. Sebagai tetangga, berhenti menyakiti tetangganya. Sebagai teman, menjadi teman yang terbaik buat temannya. Yang penuh dengan loyalitas, penuh dengan royal, ya, mentraktir mereka, menasihatin mereka. Kalau mereka mau baik, alhamdulillah, kita mencintai mereka karena Allah. Kalau mereka tidak mau berubah, kita tinggalkan juga karena Allah. Anda sudah ingat hadis atau masih ingat hadis Nabi SAW, 7 golongan yang Allah naungi. Hari kiamat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. 2 orang yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah. Jadi kalau teman-teman mau istiqamah, kita jadikan sahabat kita. Kita loyal dan royal sama mereka. Pada saat mereka tidak mau, kita nasihatin, tidak mau dengar, ya sudah kita tinggalkan karena Allah SWT. Jadi betul-betul harus hijrah. Termasuk juga adalah fasilitas. Seperti misalnya tempat tinggal. Ya. Jadi kalau Anda tinggal di komunitas yang jauh sekali dari kaum muslimin, Anda tinggal di komunitas yang jauh dari masjid, jauh dari orang-orang soleh, ini bahaya sekali. Berefek kepada Anda. Kita ini manusia, makhluk yang lemah. Jangan membuka pintu itu. Makanya nasihat dalam hadis Bukhari Muslim ini seorang yang alim tadi, dia sangat sempurna mengingatkan orang yang mau taubat ini. Dia tidak mengatakan, kau punya taubat, taubatlah, sebenarnya dibiarkan. Sehingga dibiarkan dia kembali ke negerinya lagi. Tapi orang ini mengatakan, dan saya sarankan kamu pindah. Ya, kamu pindah ke negeri ini dan itu karena di sana ada orang-orang soleh dan hiduplah bersama mereka. Dan lanjutan hadis ini teman-teman luar biasa. Orang ini jalan, di tengah jalan dia meninggal dunia. Maka Allah datangkan kata Nabi SAW 2 malaikat. Satu malaikat rahmah yang biasa mengambil ruhnya orang-orang beriman. Yang satu malaikat adab yang mengambil ruhnya orang-orang kafir ataupun ahli maksiat.
Maka mereka ini berselisih pendapat. Siapa yang mengambil ruhnya? Allah pun mendatangkan penengah di antara mereka lalu mengatakan, coba ukur jarak. Kalau langkahnya lebih dekat kepada negeri yang dia mau tobat, mau hijrah, mau jadi orang baik sana, maka yang ambil adalah malaikat pengasih, ya, malaikat rahmat. Kalau lebih dekat dengan negeri dia yang dia berbuat maksiat, maka yang ambil adalah malaikat penyiksa, gitu kan? Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi SAW, ya, mendekatkan negeri yang dia mau datang satu jengkal dan menjauhkan negeri yang dia datang itu satu jengkal sehingga diambil oleh malaikat rahmat. Bagaimana Allah SWT terima dia? Nah. Kata beliau Ibnu Hajar rahimahullah berkata, dalam hadis ini terkandung keutamaan pindah dari negeri yang di dalamnya manusia melakukan kemaksiatan karena biasanya dia kalah menghadapi hal seperti itu. Karena biasanya dia kalah dalam menghadapi hal seperti itu baik karena dia teringat dengan perbuatan-perbuatannya yang dahulu dan godaan untuk melakukan hal itu maupun karena keberadaan orang yang membantunya dan memotivasinya untuk melakukan hal itu. Karena itu sang alim yang dalam riwayat tadi terakhir mengatakan janganlah kembali ke negerimu karena negerimu adalah negeri yang buruk. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang taubat harus menjauhi situasi dan kondisi yang biasa dia temui pada saat melakukan kemaksiatan serta menjauh darinya secara keseluruhan. Ini di garis bawahi. Secara keseluruhan. Dan sibuk dengan selainnya. Diambil dari Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dinukil dari Ibnu Hajar, di jilid 6 halaman 517 sampai 518. Kata beliau, saudaraku, ketika bertobat, Anda tidak harus meninggalkan negeri Anda. Karena jika tetap Anda lakukan, maka Anda akan selamanya menjadi pengembara, tidak bermukim. Tapi orang yang bersungguh-sungguh, ketika merasa bahwa kemaksiatan senantiasa menggodanya, hendaklah dia berpikir panjang mengenai dirinya dan merenungkan faktor-faktor apakah yang menyebabkan saya terjerumus ke dalam kemaksiatan ini. Jika penyebabnya adalah berteman dengan si fulan dan bergaul bersamanya, maka hendaknya saya menjauhi sebatas kemampuan. Jika penyebabnya adalah menyepi dan menyendiri, maka hendaklah aku meninggalkan atau menguranginya semampu mungkin. Jika penyebabnya adalah keluar ke pasar, menonton televisi atau membaca majalah, maka keinginanku untuk meninggalkan kemaksiatan harus membuatku meninggalkan semua itu terlebih dahulu. Jika fikiranku mengenai kemaksiatan adalah bunga api yang menyala-nyala dalam diriku, maka hendaknya aku berpikir atau menjauhi pikiran ini dan menyibukkan diri dengan yang lebih baik daripada itu semua. Jadi kita coba lebih pertegas masalah ini. Hadis Bukhari yang menjelaskan tentang tadi orang alim menyuruh seseorang yang bertobat untuk pindah, itu karena ada beberapa hal juga yang perlu dititik beratkan. Orang alim ini mengetahui negeri orang itu memang penuh dengan orang-orang yang seperti ini, pembunuh, penjahat, dan bisa dikatakan minoritas sekali orang-orang soleh di sana. Maka si alim ini tahu kalau dia kembali orang ini ke negerinya maka akan jadi masalah. Nah begitulah keadaan kalau Anda berada di satu komunitas yang betul-betul semuanya buruk. Anda satu negeri itu semuanya bebas, seks bebas, narkotika, khamar, bunuh-membunuh. Anda pindah tempat. Kalau ternyata bukan seperti itu. Misalnya Anda cuma ada di satu perusahaan secara substansial. Perusahaan itulah yang rusak misalnya. Haram dan segala macam. Produksi rokok lah, khamr lah, apalah segala macam. Maka Anda pindah dari itu dan pindah ke perusahaan yang lain. Kalau Anda berada di satu komplek perumahan, ternyata komplek itu yang Anda ada 10 rumah, 9 rumah semuanya ahli maksiat. Dan mereka terbiasa buat pesta-pesta, mabuk-mabuk di situ dan segala macam. Anda pindah ke komunitas yang lain. Jadi tidak harus meninggalkan negerinya. Kecuali keadaannya seperti tadi. Itu yang dibahasakan oleh penulis di sini ya. Jadi dilihat. Atau kalau misalnya hanya karena komunitas Anda, teman-teman reunian, SMP, SMA ini yang ternyata jadi masalah. Dan saya sudah sering tekankan itu ya. Kalau Anda sekarang masih punya grup-grup WA, dan ternyata Anda reunian di situ. Dan di situ isinya ya, kemaksiatan kepada Allah, keluar saja. Keluar saja, nggak masalah. Kalau Anda di Japri, Anda jawab. Maaf saya nggak bisa ada di situ, tapi saya siap kalau ada apa-apa yang mau ditanyakan kepada saya. Komunikasi secara pribadi saja. Daripada di grup kita lihat foto lawan jenis, apalah cuplikan-cuplikan yang kurang baik, yang mengundang syahwat, terjadi diskusi gibah dalam situ, ya, fitnah orang dan segala macam, atau berbicara yang bukan ahlinya, bicara tentang masalah politik lah, masalah tokoh-tokoh nasional lah yang tidak ada hubungannya sama dia sama sekali, dan sulit dia untuk minta maaf kalau dia menyebutkan tentang kesalahan orang. Maka keluar saja dari situ. Karena itu hanya akan menambah permasalahan dalam hidup Anda. Ingat teman-teman, ini sering saya ingatkan.
menuju ke akhirat, bawalah dua hal. Amal soleh dan teman soleh. Amal soleh membantu Anda. Teman soleh juga akan membantu Anda. Kalau amal Anda kurang, syafaat dia akan membantu Anda. Disebutkan dalam sebuah riwayat, nanti akan ada orang dikeluarkan dari neraka. Kemudian ahli neraka pada bertanya, setiap kali orang dikeluarkan dari neraka mereka saksikan. Siapa yang keluarkan orang ini? Apakah ada kerabatnya? Apakah syafaat dari para nabi-nabi? Maka dikatakan kepada mereka bukan. Dia memiliki seorang teman yang soleh, yang masuk surga, dan memohon kepada Allah dengan syafaatnya untuk menyelamatkan orang ini. Maka mereka berharap pada saat itu punya sadiqin hamim, kata Allah dalam Al-Quran. Mereka berharap punya teman yang orang-orang baik dulu di dunia yang bisa menyelamatkan mereka. Ya. Jadi harus kita fahami tentang masalah ini teman-teman sekalian. Kemudian jangan bawa dua hal. Jangan bawa dosa dan jangan bawa musuh. Nah ini banyak orang ini sibuk dengan musuh setiap hari. Gunjing orang, gibah orang. Tadi di grup itu membicarakan tentang orang-orang politikus. Bukan alamnya dia. Ibu-ibu lagi goreng tempe bicara masalah politik. Untuk apa gitu? Masalah untuk apa? Manfaatnya apa? Atau mungkin teman-teman di warung kopi bicara masalah politik. Siapa Anda mau bicara masalah itu? Bukan alam Anda. Melahirkan permasalahan. Kalau itu memang ada pada mereka aibnya, maka gibah namanya. Sudah dosa besar. Kalau tidak ada pada mereka, maka fitnah namanya. Dan kita tugasnya selain kalau tobat, harus minta maaf kepada orang yang sudah kita zalim tersebut. Makanya Urwah bin Zubair rahimahullah pernah menasihati seorang anak muda yang mencaci maki Hajjaj. Hajjaj ini seseorang yang zalim betul di masanya dia. Ya, Perdana Menteri Khalifah yang membunuh semua orang yang tidak sepaham sama dia, walaupun untuk ulama. Dan ulama-ulama yang Rabbani yang luar biasa. Yang terakhir dia muncul adalah Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur. Yang jelas dicaci maki. Maka Urwah bin Zubair rahimahullah, ini anaknya Zubair bin Awam, sahabat Nabi yang mulia. Salah satu dari 10 yang dijamin masuk surga ya. Memegang tangannya sambil mengatakan, wahai anak saudaraku. Orang Arab kalau menghormati orang mengatakan, wahai anak saudaraku. Maksudnya ayahmu pun saudaraku dalam Islam. Berhentilah kau membicarakan tentang Hajjaj. Karena kau dan Hajjaj sedang bersama-sama menuju kepada Tuhanmu. Semua akan menuju kepada hisab Allah hari kiamat. Dan ketahuilah, siapapun yang dizalimi oleh Hajjaj, pasti Allah akan memberikan hak mereka dari Hajjaj. Akan diambil pahala-pahala dikasih ke orang-orang ini. Kalau tidak cukup pahala Hajjaj, akan dikasih dosa-dosa mereka timbang kepada Hajjaj. Tapi jangan lupa, Allah pun akan memberikan kepada Hajjaj hak dari orang yang menzaliminya. Maka mulai sekarang jangan sibuk kau bicarakan aibnya orang lain. Padahal waktu itu Hajjaj seorang pemimpin yang zalim luar biasa. Tapi Urwah bin Zubair dengan keimanannya mengingati. Kau siapa? Kecuali kau bisa datang nasihatin dia secara langsung, lain. Atau kau doakan paling tidak. Tapi kau membicarakan menukil aib orang, artis fulan, tokoh fulan. Bagaimana caranya kita minta maaf? Udah selesai. Kita doakan semoga Allah berikan hidayah supaya kita tidak dihisab oleh Allah hari kiamat. Atau kalau bisa nasihat kita sampai, maka itu yang baik. Selanjutnya kata beliau, saudaraku ketika bertaubat, Anda tidak harus meninggalkan negeri Anda, saya ulangi tadi ya, karena jika Anda tetap, maaf ini sudah cukup panjang di atas, saya langsung sambungkan saja. Kata beliau, saudaraku yang mulia, dalam jiwa ini terdapat faktor-faktor yang mengajak kepada kemaksiatan dan syahwat yang senantiasa dilewati oleh saat-saat lalai, lemah, dan putus semangat. Jika Anda tidak menahan diri Anda dan menjauhkannya dari tempat-tempat kemaksiatan, maka nyaris ia akan mengalahkan Anda. Jadi ada memang saat-saatnya. Dosa itu teman-teman terjadi di saat kita lemah. Dan di saat kita lalai. Kayak lagi santai ya. Kapan Anda duduk banyak nonton TV? Di saat Anda longlok kan. Coba kalau Anda lagi sibuk. Maka Anda tidak ada waktu kadang-kadang untuk. Mungkin seharian bahkan ada orang seminggu. Karena padatnya kerjanya dia nggak bisa lihat handphonenya. Ya. Tidak sempat nonton YouTube. Tidak sempat mengikuti Instagram segala macam. Orang banyak maksudnya ini di waktu-waktu lowong. Kata beliau, tahukah Anda, seandainya seseorang memegang tali kendali hewan tunggangannya, padahal hewan tersebut melihat padang rumput di hadapannya, bukankah hewan tersebut akan menariknya ke sana? Bahkan mungkin akan mengalahkan dirinya. Sekiranya dia menjauhkannya, maka tentu itu lebih selamat baginya. Jadi artinya memang dia berusaha untuk menjauhi semua ya, faktor-faktor yang mengajak kepada kemaksiatan. Karena itu Rasulullah SAW berwasiat kepada para sahabat beliau ridwanullahi alaihim agar menjauhi pintu-pintu dan jalan-jalan kemaksiatan. Beliau bersabda kepada mereka, "Iyyakum wal julusa fit turuqat,
Faqalu ya Rasulullah, ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala idh abaitum illa al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqu at-tariqi ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kafful adha wa raddus salam wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Janganlah kalian duduk-duduk di jalanan, nongkrong-nongkrong. Mereka bertanya para sahabat, wahai Rasulullah, kami nggak bisa meninggalkan duduk-duduk kami itu karena di sanalah kami berbincang-bincang. Jadi beberapa sahabat punya tempat-tempat sering duduk atau mereka kalau pulang dari masjid pinggir di jalan ngobrol-ngobrol dulu baru mereka pulang gitu. Maka kata Nabi SAW, jika kalian enggan dan tetap ingin duduk-duduk, maka berikanlah hak jalan itu. Yang kalian nongkrongin itu ada haknya jalan itu. Mereka bertanya, apa hak jalan itu wahai Rasulullah? Maka kata Nabi SAW menundukkan pandangan. Bukan malah jelalatan. Turunkan dari hal-hal yang Allah haramkan. Tidak mengganggu. Nah, apalagi sampai mengambil pungli dari orang-orang yang lewat, menakut-nakutin mereka. Menjawab salam kalau ada yang mengucapkan salam. Dan amr ma'ruf juga nahi mungkar. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Diriwayatkan oleh Bukhari nomor 6229 dan Muslim 2121. Dan dari hadis ini lebih baik seseorang menjauhi duduk di pinggir-pinggir jalan ya. Tapi kalaupun harus ada hak yang harus dia berikan. Kata beliau, maka renungkanlah, semoga Allah merahmatimu, karena duduk-duduk di jalanan dapat menyebabkan terjadinya perselisihan terhadap syariat dan kemaksiatan. Maka terlebih dahulu Rasulullah SAW melarang mereka duduk-duduk di jalan. Rasulullah SAW memperingatkan bahwa alasan pelarangan itu adalah mengarahkan pandangan pada apa yang diharamkan oleh Allah. Walaupun hak jalanan adalah menurunkan pandangan, tapi Anda sudah juga setiap saat turunkan pandangan mata, apalagi kalau lagi rame gitu kan. Rasulullah SAW berbicara kepada para sahabat beliau, orang-orang yang wara' dan jauh dari keharaman, maksudnya menjaga kesucian hubungannya sama Allah. Padahal pasar-pasar Madinah di dalamnya tidak ada wanita yang pamer aurat dan membuka wajah mereka. Bahkan wanita ketika berada di jalanan, dia melekatkan dirinya pada dinding di sisi jalan, disertai dengan menutup auratnya dan merasa malu. Dari Abu Usaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul wa huwa kharijun minal masjidi fakhtalata ar-rijalu ma'an nisa'i fi tariq. Faqala Rasulullah SAW lin-nisa istakhirna fa innahu laysa lakunna an tahquqna at-tariq alaykunna bihafati at-tariq fa kanat al-mar'atu taltasiqu bil jidari hatta inna thawbaha la yata'allaqu bil jidari min lusuqiha bihi. Bahwa dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda saat beliau keluar dari masjid, sementara beliau melihat kaum pria dan wanita bercampur baur satu sama lain di jalanan. Jadi ramai sekali gitu. Maka beliau SAW bersabda kepada para wanita, minggirlah kalian, sebab bukan hak kalian memadati tengah jalan. Hendaklah kalian jalan di pinggir-pinggir jalan. Maka saat lewat, setelah penyampaian ini, maka para wanita menempelkan diri mereka pada dinding, sehingga pakaian mereka tersangkut di dinding saking menempelnya dia dengan dinding tersebut. Hadis riwayat Abu Daud nomor 5272. Artinya bagaimana Nabi SAW memberikan peringatan, bukan malah seperti sekarang perempuan malah dengan pamer aurat, malah sengaja jalan di tengah jalan gitu kan. Nabi SAW memerintahkan mereka kalaupun harus keluar mereka di pinggir jalan sampai mendekati dinding-dinding rumah supaya mereka justru tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Kata beliau, jika ini adalah realitas orang-orang itu, dan begitulah realitas kaum pria atau para sahabat yang jauh dari kemaksiatan, kendati demikian, mereka dilarang mendekati pintu-pintu dan jalan-jalan menuju kemaksiatan. Lalu bagaimana halnya dengan kita? Orang-orang yang lancang bermaksiat, sementara pasar-pasar kita penuh dengan kaum wanita yang berdandan menor dan membuka aurat mereka. Oleh karena itu kalau Anda tidak darurat, ya tidak perlu harus keluar. Pergi ke mall setiap hari hanya untuk mereka lagi membahasakan dengan cuci mata. Ini bukan cuci mata. Ya. Malah menambah kemaksiatan bagi mata tersebut. Perlu juga satu poin saya titik beratkan teman-teman. Allah Azza wa Jal akan menjaga ya, fasilitas yang Allah kasih ini dari mata yang melihat, telinga mendengar, lisan yang mengucap, hidung yang menghirup, ya, tangan yang menjamah, kaki yang melangkah, lalu fungsi organ tubuh yang lain termasuk kemaluan segala macam. Allah akan jaga itu selama Anda tidak gunakan untuk maksiat.
Itu sudah fakta teman-teman sekalian. Dan tidak akan berubah masalah itu. Kapan Anda gunakan dalam ketaatan kepada Allah SWT, Allah juga akan jaga. Saya saksikan depan mata sendiri para ulama-ulama yang pernah kami menimba ilmu dari beliau. Walaupun sangat sedikit ilmu yang kita nimba dari beliau-beliau, karena beliau adalah ulama-ulama besar. Di Masjid Nabawi, beberapa majelis yang saya hadiri, subhanallah, kalau kita dengar, tidak melihat orangnya, kita akan mengatakan orang ini umurnya antara 25 sampai 30 tahun, kena lantangnya suaranya. Begitu kita mendekat melihat teman-teman, jenggotnya sudah putih semuanya. Bahkan ada yang didorong pakai kursi roda, karena sudah sangat tua. Suaranya lantang, matanya terang. Bahkan ada seorang syekh pernah, ya dinukil di Saudi cerita, tapi saya tidak dapatkan nama beliau siapa. Cuman beliau pernah sama murid-muridnya naik kapal. Kemudian kapal itu tiba-tiba menghantam sebuah batu besar dan akhirnya kapal itu akan tenggelam. Syekh ini selama ini dikenal oleh murid-muridnya orang yang sangat lembut. Orangnya tidak terlihat orang itu punya keterampilan khusus. Ya, sangat menjaga wibawahnya. Tapi pada saat kapal akan tenggelam, muridnya tidak ada satupun yang bisa berenang. Dia membuka jubahnya, kemudian dia turun berenang, membawa satu persatu murid dia di kapal tersebut ke tanah daratan terdekat. Kemudian sempat juga menyelamatkan beberapa barang sampai kapal itu tenggelam setelahnya. Maka murid-muridnya heran bertanya, mengatakan, wahai syekh, kami nggak pernah sangka Anda punya keterampilan seperti ini. Maka dia mengucapkan kata-kata yang kita ambil jadi pelajaran kita. Dia mengatakan, wahai murid-muridku, selama anggota tubuhmu kamu jaga dari kemaksiatan kepada Allah, maka Allah juga akan menjaga kualitasnya. Allah akan jaga itu. Allah akan jaga. Sebaliknya kalau orang suka menggunakan dalam kemaksiatan, bisa saja Allah angkat, naudzubillah, fasilitas tersebut. Maka segera taubat. Ya, kepada Allah SWT agar fasilitas ini jangan dirusak atau jangan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau mengangkat selanjutnya riwayat Abdullah bin Ubay radhiyallahu anhu memahami pengertian ini bahwa dia harus menahan erat jiwanya serta menutup segala pintu dan jendela menuju kemaksiatan. Ketika sampai berita kepadanya bahwa Rasulullah SAW akan membunuh ayahnya yang merupakan tokoh munafik. Jadi Abdullah ini adalah seorang mukmin, tapi ayahnya Abdullah bin Ubay pimpinan orang munafik. Ya. Maka pada saat terdengar berita Nabi SAW akan menghukum mati ayahnya karena kepala munafikin, dia datang kepada beliau seraya mengatakan, wahai Rasulullah, aku mendengarkan kabar bahwa Anda ingin membunuh Abdullah bin Ubay. Karena berita yang sampai kepada Anda tentangnya. Jika itu benar akan dijadikan atau dilakukan, maka perintahkanlah aku yang melakukan hal tersebut dan aku akan membawa kepalanya kepada Anda. Demi Allah, suku Khazraj tahu bahwa tidak ada seorang pun yang lebih berbakti kepada orang tua dibandingkan aku. Aku khawatir Anda menyuruh orang lain melakukan ini, lantas dia membunuhnya. Jangan biarkan diriku melihat pembunuh Abdullah bin Ubay berjalan di tengah-tengah manusia, lantas aku membunuhnya. Akibatnya aku membunuh seorang mukmin demi seorang kafir, sehingga aku masuk ke dalam neraka. Mendengarkan hal tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, nataraffaqu bihi wa nuhsinu suhbatahu ma baqiya ma'ana. Kami akan bersikap lemah lembut kepadanya dan memperlakukannya dengan baik selama dia tetap bersama kami. Ini disebutkan dari Sirah Ibnu Hisham, buku sejarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham, jadi 3 halaman 238. Dan juga diambil dari buku Marwiyat Ghazwa Banil Mustaliq, halaman 190 sampai 195. Para fuqaha berpendapat, karena pengertian itulah maka hukum syarak atau hukum syariat menentukan bahwa seseorang pezina harus diasingkan dari negerinya selama 1 tahun agar dia menjauhi tempat kemaksiatan tersebut dan segala yang mengajaknya ke sana. Jadi sebab kenapa pezina yang belum menikah disuruh dia untuk atau diasingkan setahun selain cambuk 100 kali, itu agar dia jauh dari komunitasnya, agar dia jauh dari komunitasnya. Dari kisah juga Abdullah bin Ubay ini kita bisa lihat, subhanallah, tidak selamanya anak itu mengikuti orang tuanya dalam keburukan. Karena banyak juga orang tuanya kafir, anaknya mukmin. Orang tuanya fasik, tapi anaknya hafal Quran. Bahkan menjadi ulama. Banyak terjadi. Di antaranya seperti Abdullah. Abdullah adalah seorang mukmin yang sangat kuat. Sementara Abdullah bin Ubay ayahnya adalah seorang kepala munafik. Dan ini awal kisahnya adalah karena ada isu yang dilempar oleh Abdullah bin Ubay ini. Kalau Aisyah berzina sama Safwan radhiyallahu anhu ajma'in.
pada saat pulang dari perang Bani Mustaliq. Ya. Karena dia jengkel dengan Nabi SAW, dia tidak suka orang munafikin dan dia kepalanya orang munafik. Dia selalu memanasi orang-orang yang sefaham dengan dia, orang-orang munafik ini untuk ya, membenci Nabi SAW dan membenci syariat Allah SWT. Maka ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya penggal lehernya Abdullah bin Ubay. Nabi SAW masih diam waktu itu. Tapi sampai berita kepada Abdullah bin Ubay, anaknya Abdullah munafik ini. Atau ini dikenal dengan Abdullah Mukmin. Langsung datang kepada Nabi SAW menunjukkan keimanannya, mengatakan, ya Rasulullah, sampai ke saya Anda mau bunuh ayah saya Abdullah bin Ubay. Kalau itu benar, suruh saya ya Rasulullah. Artinya untuk menguji iman saya biar saya lakukan. Dan saya akan bawa kepalanya kepada Anda. Anda tinggal perintahkan saja. Kemudian saya tidak ingin orang lain Anda suruh, sehingga akhirnya nanti dibunuh oleh seseorang dan saya tahu pembunuhnya. Maka saya pun akhirnya bisa membunuh orang mukmin karena seorang kafir dan diakui ayahnya sebagai orang yang kafir. Maka Nabi SAW menunjukkan akhlak yang mulia pada saat itu. Kami tetap akan berbuat baik kepada dia. Ya. Selama memang dia masih tinggal bersama kita. Dan ini cara bermuamalah dengan orang-orang al-munafikun. Baik teman-teman, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Dan alhamdulillah ala kulli hal, kita bersyukur kepada Allah SWT atas kesempatan ini. Semoga Allah memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Dan kalau ada benar pasti dari Allah. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Saya ajak teman-teman di YouTube selalu subscribe, like dan juga loncengnya jangan lupa. Sebagai dukungan terhadap dakwah kita. Dan dukung semua channel-channel dakwah yang menyampaikan Al-Quran dan Sunnah. Agar benar-benar di medsos ini pun tertegakkan kebenaran. Dan akhirnya bisa mengimbangi dan insya Allah mengalahkan kebatilan. Karena kalau tidak dilakukan maka tentu saja kebatilan akan terus merajalela dan kemaksiatan akan merajalela di sana sini. Dan yang menjadi bahaya adalah masuk kepada generasi muda muslim. Teman-teman di Instagram, Facebook juga selalu follow sebagai bentuk dukungan kita bersama-sama dalam kebaikan ini insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.